Rekan-rekan petani jeruk, ini adalah jeruk kita yang berumur 6 bulan setelah tanam, yang telah kita lakukan pemangkasan bentuk 139. Selamat siang rekan-rekan petani jeruk semuanya. Kali ini kita berada di kebun jeruk saya di Kintamani. Dan di video ini kita akan berbagi pengalaman cara pemangkasan jeruk bentuk 139. Jadi ayo tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Rekan-rekan tani, ini adalah jeruk kita yang berumur 2 bulan setelah tanam. Jeruk ini kelihatannya tinggi dan kurus, dan jika kita tidak lakukan pemangkasan, jeruk ini tidak bagus nanti pertumbuhannya. Dan sekarang kita akan melakukan pemangkasan bentuk 139, di mana dalam pemangkasan bentuk 139 ini kita akan memangkas dari tanaman jeruk ini setinggi 50 cm dari atas tanah, untuk mendapatkan nanti tunas-tunas yang baru yang lebih banyak, sehingga kita nanti setelah tumbuh dari tunas-tunas baru itu bisa membentuk dari tanaman jeruk kita ini menjadi bentuk 139. Lalu apa tujuan dari pemangkasan bentuk 139 ini? Yang pertama adalah untuk membentuk percabangan yang sempurna antara tinggi dan besarnya, supaya tidak cabang dari jeruk itu terlalu tinggi ke atas atau ke samping. Dan yang kedua, untuk mempercepat proses dari pertumbuhan tanaman jeruk ini dengan memangkas cabang-cabang yang tidak produktif dan menyisakan 9 cabang yang lebih utama atau lebih produktif. Dan yang ketiga, untuk memudahkan sinar matahari dan sirkulasi udara masuk ke tanaman jeruk kita, sehingga proses fotosintesis di tanaman jeruk kita ini bisa berlangsung dengan baik, dan tanaman jeruk kita tidak menjadi sarang hama dan penyakit. Dan ini adalah tanaman jeruk kita yang telah kita pangkas setinggi 50 cm 1 bulan yang lalu. Dan sekarang kita akan melakukan pemangkasan bentuk 139. Dan kita akan menyisakan 3 cabang yang lebih besar atau yang seragam, dan memangkas dari cabang yang lainnya, supaya nanti tumbuh dari 3 cabang ini menjadi 9. Dan ini juga lagi satu dari tanaman jeruk kita yang telah kita pangkas setinggi 50 cm. Dan sekarang kita akan memangkas dari tanaman jeruk kita menjadi pangkas bentuk 139. Kita akan menyisakan 3 dan membuang dari cabang-cabang yang lainnya, sehingga nantinya cabang-cabang yang kita sisakan itu yang tinggal 3 bisa tumbuh tunas-tunas baru, dan kita nanti akan menyisakan 3 lagi sehingga menjadi 139. Lalu bagaimana pemangkasan bentuk 139 di jeruk yang berumur 6 bulan? Sekarang kita akan melakukan pemangkasannya. Jeruk ini sudah berumur 6 bulan dari setelah kita tanam. Dan sekarang kita akan memangkas dari tanaman jeruk ini dan menyisakan 3 cabang primer. Dari 1 batangnya kita sisakan 3 cabang primer, dan kita akan membentuk 3 cabang sekunder. Jadi akan menjadi 139. Kita akan memotong cabang yang mengarah lurus ke atas dan menyisakan cabang yang mengarah ke samping sedikit seperti ini. Terus kita juga akan memangkas dari cabang-cabang sekunder yang ada di atasnya ini, dan menyisakan 3 cabang utama yang lebih seragam dan lebih besar. Jadi di tanaman jeruk kita ini akan menjadi 3 tingkatan.
yaitu yang pertama batang pokoknya, yang kedua cabang primernya, dan yang ketiga cabang sekunernya atau batang pokok, primer, dan tersier. Dengan demikian nanti tanaman jeruk kita ini akan tumbuh terus ke atas, dari pertumbuhannya ini seimbang antara ke samping dan ke atasnya, dan sinar matahari akan lebih mudah masuk ke tanaman jeruk kita, juga sirkulasi udaranya. Lalu kapan pemangkasan jeruk bentuk 139 ini bisa kita lakukan? Pemangkasan ini bisa kita lakukan saat umur 1 bulan jika tanaman jeruk kita itu pertumbuhannya meninggi dan tidak ada cabangnya dan hanya punya cabang yang sedikit. Tapi kalau percabangannya banyak, bisa kita lakukan di umur 3 bulannya untuk pemangkasan yang pertama, dan kita akan lanjutkan di pemangkasan yang kedua di umur 6 bulannya, terus yang ketiga di umur 9 bulannya. Jadi setiap triwulan kita akan melakukan pemangkasan sehingga nanti terbentuk dari cabang-cabang tanaman jeruk kita itu 1, 3, 9, dan 27 seterusnya, sehingga nanti pada saat umur 4 tahun atau 4,5 tahun tanaman jeruk kita akan mempunyai cabang sebanyak 729 ranting. Jadi kalau dari semua ranting itu berbuah, tanaman jeruk kita mungkin akan menghasilkan, kalau satu-satu saja itu akan menghasilkan sekitar 72 kg. Jadi demikianlah cara kita untuk mengatur dari pertumbuhan pemangkasan 139 ini untuk mendapatkan nantinya percabangan dari tanaman jeruk ini sempurna, antara besar dan tingginya yang ke atas. Dan semua itu bisa kita lakukan dari tanaman jeruk kita umur 1 bulan. Dan rekan-rekan tani, ini adalah tanaman jeruk kita yang telah kita lakukan pemangkasan bentuk 139. Umur jeruk ini sekitar 6 bulan dari kita tanam, dan sekarang sudah terbentuk dari percabangan yang sempurna, yang batang bawahnya 1, terus batang primernya 3 dan sekunernya 9. Dan dari pemangkasan ini kita juga harus merawat dari tanaman jeruk kita dari pemupukan untuk memenuhi dari unsur nitrogen, fosfat, dan kaliumnya untuk mempercepat dari proses pertumbuhannya, sehingga tanaman jeruk kita bisa tumbuh subur dan cepat berbuah. Dan untuk pemupukan dari tanaman jeruk kita untuk mempercepat proses pertumbuhan dan menjaga dari kesuburan tanaman jeruk kita ini, rekan-rekan tani bisa melihat di video-video yang telah lalu yang ada di channel saya ini. Dan juga dalam perawatan tanaman jeruk ini untuk mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman jeruk kita telah mengupload di video yang lalu. Rekan-rekan tani tinggal membuka di channel saya di Mangaso Ulian Tani Channel. Dan yang penting perlu kita ingat, di dalam pemangkasan terhadap tanaman jeruk itu kita harus menggunakan alat pangkas atau gunting pangkas yang tajam, yang bersih dan steril, sehingga hasil dari pemangkasan tersebut bisa rapi dan bersih, dan cabang yang kita pangkas itu tidak lagi menjadi sumber infeksi atau sumber penyakit terhadap tanaman jeruk kita. Rekan-rekan petani jeruk, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab.
dan sampai jumpa di video berikutnya.